Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke baiklah teman-teman, kesempatan kali ini kami akan membahas tentang data siswa kelas akhir. Ini kelas akhir ini berarti kelas 6 untuk SD, kelas 9 untuk SMP, kelas 12 untuk SMA sederajat. Yang harus dicek dan dipersiapkan di dapodiknya gitu untuk kelulusan. Jadi datanya itu harus valid karena memang siswa ini mau lulus gitu ya. Nah, ini kebetulan permintaan dari teman-teman kita di kolom komentar. Nah, kesempatan kali ini akan kami bahas gitu. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasannya berarti nih. Nah, ini kami sudah menyiapkan di PPT teman-teman. Ini kita bahas dulu di sini. Nanti lebih jelasnya kami itu jelaskan di dapodik ya. Apa saja yang harus dicek gitu. Nah, di sini data siswa kelas akhir kelas 6, 9, 12 berarti. Yang harus dicek dan dipersiapkan di dapodik 2023. Nah, teman-teman operator, ini silahkan siapkan fotokopi kartu keluarga siswa teman-teman gitu, fotokopi akte kelahiran dan juga fotokopi kartu PKH, KKS, KIS dan lain-lain jika memang siswanya itu mempunyai. Nah, yang harus dicek di dapodik ini terutama nama ya. Jadi nama ini harus sesuai dengan dukcapil, harus sesuai dengan kartu keluarga atau fotokopi akte kelahiran. Nama ini jelas, lalu jenis kelamin, NISN, nah nanti NISN juga kita bahas ya. Lalu NIK siswa tersebut, tempat lahir, tanggal lahir. Layak atau tidak layak menerima KIP, lalu nama ayah kandung dan identitasnya dilengkapi gitu. Nama ibu kandung dan identitasnya dilengkapi. Lalu data periodik peserta didik seperti tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Nah, ini jika memungkinkan kalau nomor 10. Tapi yang paling pokok yang ini teman-teman ya. Nama, jenis kelamin, NISN, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, lalu layak, tidak layak penerima KIP, nama ayah kandung, nama ibu kandung. Ini yang paling pokok yang harus kita cek. Kalau di dapodiknya terkunci, silahkan dibetulkan di verbal PD ya. Itu teman-teman. Nah, silahkan ini bisa di screenshot untuk persiapan mempersiapkan data-datanya. Nah, sekarang kita ke dapodiknya, coba kita masuk ke dapodik. Nah, ini kita sudah masuk teman-teman di dapodik. Nah, silahkan teman-teman ke peserta didik di sini ya, ke peserta didik. Nah, silahkan pilih di sini siswa kelas 6 ya, di sini siswa kelas 6 atau kelas 9 atau kelas 12. Nah, data-data di sini kita cek gitu ya, kita klik nama peserta didiknya, kita klik ubah. Nah, silahkan di sini dicek teman-teman ya. Nah, ini yang terkunci seperti ini jika ada kesalahan di dapodik, silahkan betulkan di verbal PD di sini. Kebetulan ini sudah versi yang terbaru ya. Ini nanti kami jelaskan lagi insya Allah kalau memungkinkan waktunya untuk verbal PD terbaru ini. Karena memang ada menu baru gitu. Jadi silahkan jika di dapodiknya terkunci dibetulkannya di verbal PD. Sesuai dengan data dukcapil tentunya. Nah, kemudian jenis kelamin juga jika ada kesalahan ya di verbal PD. NISN. Silahkan untuk NISN itu semua siswa bisa dicek di sini. Di NISN data kemdikbud.go.id. Jadi NISN kelas 6 ini, kelas 9 atau kelas 12 yang sudah ada di dapodik, yang sudah terdaftar di dapodik, kita masukkan ke sini, lalu nama ibu kandung, kita klik I'm not a robot, kita cari. Jika ditemukan, berarti NISN-nya itu aktif di sekolah atau valid gitu. Jika NISN-nya tidak ditemukan, berarti ada data yang tidak sesuai dengan dukcapil. Silahkan dibetulkan datanya di verbal PD. Silahkan dicek. Karena ini untuk NISN ini penting ya, keaktifan peserta didik ini di dapodik dan juga di sekolahnya gitu. Apakah aktif atau tidak. Nah, itu NISN ya.
Nah, kemudian nik teman-teman. Nik jika memang belum dipadankan dengan Dukcapil, silakan wali muridnya itu segera menghubungi Dukcapil supaya di online kan gitu. Dan di Dapodik ini terkunci, makanya dibetulkan di verbal PD tentunya. Nah, kemudian tempat lahir, tanggal lahir juga. Di Dapodik ini kan terkunci ya. Jadi silahkan dibetulkan di verbal PD. Intinya pokoknya gini teman-teman. Yang di Dapodiknya itu terkunci, silahkan dibetulkannya di verbal PD. Kalau data yang lain yang bisa diedit di Dapodik, langsung saja di Dapodik gitu dibetulkannya. Ini silahkan dilengkapi. Nah, untuk layak PIP juga silahkan. Kalau memang berhak, itu klik layak mendapatkan PIP. Gitu. Untuk tutorialnya sudah kami berikan di video sebelumnya ya. Nah, lalu data ayah kandung silahkan sesuaikan dengan data yang ada di kartu keluarga. Kalau bisa ini yang lengkap gitu ya, dilengkapilah pokoknya. Lalu ibu kandung ini kan terkunci di Dapodik ya, namanya. Silahkan betulkan lagi di verbal PD gitu ya. Lengkapi datanya gitu. Nah, kalau data wali boleh diisi, boleh tidak. Tapi alangkah baiknya data wali juga ini diisi gitu ya. Ini boleh mengisikan nama ayah kandungnya lagi data wali gitu teman-teman. Nah, kalau waktunya memungkinkan, itu teman-teman bisa mengisi ini ya. Umpamanya klik nama peserta didiknya, ini data periodik peserta didiknya diisi tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Ini jika memungkinkan gitu. Tapi yang paling pokok itu yang ini ya, yang harus dicek. Intinya yang di Dapodiknya itu terkunci, silahkan di sini di verbal PD itu dibetulkan. Nah, itu teman-teman intinya ya. Jadi karena siswa kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 ini mau lulus, jadi datanya itu harus benar-benar valid. Terutama yang berhubungan dengan Dukcapil. Jangan sampai nanti sudah masuk di SMP, ini datanya malah belum benar gitu. Nanti kasihan operator yang di SMP. Begitupun yang di SMA. Kalau datanya dari kalau datanya dari SD dan dari SMP-nya belum valid, nanti teman-teman operator di SMA harus membetulkan lagi. Jadi dari bawah ini ya, dari SD itu sudah harus betul, sudah harus valid datanya, supaya nanti teman-teman operator di SMP itu tinggal tarik data saja. Dari SD, kalau SMA tarik datanya dari SMP. Karena data ini berkelanjutan ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Jadi silahkan siapkan fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, dan fotokopi yang lain yang dibutuhkan. Ini yang harus dicek, terutama yang di Dapodiknya terkunci. Biasanya kami itu mengecek NISN apakah ini aktif atau tidak gitu ya di sekolahnya, di Dapodiknya. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Mudah-mudahan dengan video ini ya paling tidak bisa sedikit memberikan pencerahan lah kepada teman-teman yang memang membutuhkan tutorialnya, karena ini ada permintaan di kolom komentar gitu. Makanya kami bahas saja gitu. Oke, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, barangkali ada pertanyaan akan saya jawab dulu ya. Oh ya, ini sudah ada pertanyaan. Oke, terima kasih.